malam jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita teduhkan hati kita, kita siapkan diri kita untuk masuk ke dalam ibadah Kamis Putih pada malam hari ini. Saat ini kita telah memasuki pekan suci, yaitu Minggu Sengsara atau penderitaan Yesus, yang bermula dari penangkapan, pengadilan, penderitaan, dan berakhir pada penyaliban serta kematiannya. Sebelum merayakan Jumat Agung esok hari, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita agar kita dapat menghayati penyaliban dan kematian Kristus dengan sungguh. Jemaat yang dikasihi Allah, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat 372 bait yang pertama. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan. Kami datang sujud dan bergelut di salib-Mu untuk mempersiapkan diri menghayati penderitaan dan pengorbanan-Mu di kayu salib. Tenangkan diri kami dan kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami bersatu dengan Tuhan, juga bersatu dengan saudara-saudara seiman, sehingga persekutuan kami denganmu dan saudara-saudara seiman semakin erat dan kuat. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, hadirlah ya Tuhan. Amin. Jemaat yang berkasih, marilah kita menghayati derita Tuhan Yesus dari penangkapannya sampai mati di kayu salib.
Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus sejumlah 30 keping perak. Namun Yesus telah bersabda, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku. Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Namun Yesus telah berfirman, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Tuhan Yesus ditangkap, dia diadili dan dihukum. Orang-orang berteriak-teriak, "Salibkan dia, salibkan dia!" Murid-muridnya takut dan lari meninggalkannya. Dia dihina, dipukul, dicambuk, diludahi, diberi mahkota duri. Tuhan Yesus terluka, kulitnya tercabik-cabik, darah mengucur deras. Tetapi Tuhan Yesus telah berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dengan penuh luka dan darah, Tuhan Yesus disalib. Tangan dan kakinya dipaku. Sakitnya sungguh tak terperikan. Namun, dia rela menanggungnya demi menebus manusia berdosa, sehingga bagi yang bertobat, Tuhan Yesus bersabda, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Yesus terlihat lemah, kalah dan tidak berdaya. Tetapi itulah bukti ketaatannya pada Bapa dan kasihnya bagi manusia dan dunia yang berdosa. Dan akhirnya dia berkata, "Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Jemaat Tuhan yang terkasih, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada malam hari ini bersama dengan keluarga tercinta kami boleh beribadah dalam ibadah Kamis Putih. Dan tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon tuntunan-Mu Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami diberikan hikmat untuk mengerti pemberitaan firman Tuhan saat ini, sehingga kami boleh hidup di dalam kehendak-Mu. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab dari Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayat 31 yang mengatakan, "Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, 'Salam, hai Raja orang Yahudi.' Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jika saudara diludahi oleh seseorang, apa respon saudara? Marah, membalas, diam, atau menangis? Pemain bola dunia Steven Gerrard mengatakan, "Aku lebih memilih ditanduk daripada diludahi oleh lawanku." Memang diludahi bagi sebagian kelompok masyarakat di dunia merupakan bentuk penghinaan dan perendahan martabat manusia. Dan penghinaan diludahi itu lebih menusuk dibanding dengan tikaman pedang. Diludahi dalam masyarakat Yahudi juga merupakan penghinaan yang luar biasa, apalagi ketika ini terjadi kepada Yesus, seorang guru yang dihormati dan Allah yang menjadi manusia. Dalam pembacaan kita, Yesus tidak hanya diludahi, dia sungguh-sungguh dihina dan direndahkan.
Yesus dipakaikan kain atau jubah ungu. Jubah ungu atau kain ungu adalah kain yang sangat mahal, yang biasanya hanya dipakai oleh orang-orang kaya, orang-orang terhormat, atau raja. Dalam Esther, dalam Daniel, dalam Lukas 16, dalam Wahyu 17 digambarkan hal itu. Jadi mereka memakaikan kain ungu kepada Yesus untuk mengolok-olok Yesus yang menyebut dirinya sebagai Mesias atau Raja. Mahkota duri juga dipakaikan kepada Yesus Kristus, bukan hanya sebagai bentuk penyiksaan yang menyakitkan, melainkan juga untuk mengejek Yesus yang mengaku dirinya sebagai Mesias atau Raja. Kalau biasanya raja memakai mahkota berkilau emas dan batu-batu permata, ini Yesus diberikan mahkota duri. Mahkota duri Yesus dibuat dari tanaman duri yang panjang dan tajam dan dipakaikan ke kepala Yesus. Kita tahu bagian kepala ini memiliki daging yang sangat sedikit, sehingga kalau kita ditusuk atau kena benda tajam maka sakitnya, nyerinya luar biasa. Bisa kita lihat dalam beberapa gambar berikut ini bagaimana Yesus memakai mahkota duri dan bagaimana tanaman duri tersebut. Yesus pasti sangat tersiksa, sangat sakit, namun lebih daripada itu, dia sungguh sangat terhina. Mereka juga memberikan bulu atau bambu sebagai ganti tongkat kerajaan yang biasa dipegang oleh raja. Mereka juga berpura-pura berlutut menyembah Yesus. Di sini mereka sungguh mempermainkan jabatan raja hanya untuk mempermalukan, hanya untuk menghina dan merendahkan Yesus Kristus. Bagaimana respon Yesus? Dia diam saja. Dia tidak melawan. Dia membiarkan dirinya diolok-olok, diejek, dihina, direndahkan, bahkan diludahi. Dia memilih diam. Tidak disebutkan dalam pembacaan kita alasan kenapa Tuhan Yesus diam, kenapa dia tidak melawan, kenapa dia tidak bicara. Namun dalam Yesaya 50 ayat 6, Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 dan ayat yang ke-7 dijelaskan bahwa Yesus diam karena dia menggenapi nubuatan hamba Tuhan yang menderita. Yesaya 50 ayat 6 menyatakan, Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Sedangkan Yesaya 53 ayat 7 mengatakan, Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesus tahu bahwa dia sedang menggenapi karya keselamatan Allah bagi manusia dan dunia. Yesus tahu bahwa dia harus menempuh jalan sengsara ini demi untuk menebus manusia dan dunia. Dan itu sudah dikatakannya di dalam Injil Lukas 18 ayat 31 sampai 33. Sudah diberitahukannya lebih dulu kepada para muridnya bahwa dia harus menderita, dia akan diolok-olok, dia akan dihina, dia akan diludahi, dia akan dibunuh, namun dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita merayakan Kamis Putih yang bukan saja merupakan tradisi Katolik, tetapi tradisi keluarga dan umat Israel Perjanjian Lama serta juga gereja-gereja mula-mula. Di Israel biasanya sebelum tamu masuk ke dalam rumah, maka dia akan disambut oleh tuan rumah atau hamba atau budak dari tuan rumah itu. Tuan rumahnya akan menyapa, akan mencium, dan akan menawarkan air untuk membasuh kaki, yang merupakan suatu sikap sambutan yang ramah dan sopan dalam keluarga Israel kuno. Mereka akan menyiapkan air untuk para tamu agar dapat membasuh kaki mereka sendiri, atau meminta seorang pelayan atau seorang hamba untuk membasuh kaki para tamu.
Pembasuhan kaki memang merupakan pekerjaan hamba dalam keluarga Israel, khusus bagi keluarga yang mempekerjakan hamba atau budak. Setiap orang harus mencuci kakinya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam sebuah rumah. Artinya semua anggota keluarga harus bersih, bebas dari debu atau kotoran. Jelas di sini ketika hamba membasuh kaki para tamu atau bahkan tuan rumahnya, maka sang hamba adalah rendah dan hina. Tetapi pekerjaannya bernilai tinggi karena sebagai penjaga kebersihan rumah tangga dan kebersihan diri semua anggota keluarga. Dalam Injil Yohanes pasal 13 dikisahkan bahwa Tuhan Yesus mencuci kaki para muridnya pada jamuan makan terakhir. Ini menunjukkan bahwa Yesus sedang menjadi pelayan. Yesus sedang merendahkan dirinya, memberi teladan kehambaan bagi para muridnya. Dia melayani sebagai hamba yang rendah hati, tulus, dan penuh kesederhanaan. Dengan membasuh kaki para murid, sesungguhnya Yesus memberikan teladan agar para muridnya juga mau hidup saling melayani, saling merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah yang ingin kita renungkan melalui pembacaan Alkitab pada malam hari ini dan juga melalui ibadah Kamis Putih serta pembasuhan kaki yang akan kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita pada saat ini? Yang pertama yang ingin kita renungkan adalah Yesus rela dihina, direndahkan agar kita dimuliakan, agar kita menerima kemuliaan Allah. Yesus rela memakai mahkota duri agar kita menerima mahkota kemuliaan, yaitu keselamatan atau kehidupan kekal. Yang kedua, kita diminta untuk meneladani kerendahan hati dan hati seorang hamba dari Yesus Kristus. Dia sungguh-sungguh merendahkan diri, membiarkan dirinya direndahkan serendah-rendahnya agar kita meneladaninya, agar kita juga memiliki hati seorang hamba yang melayani dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerelaan, dan dengan penuh ketulusan. Yang ketiga yang ingin kita lakukan, bahwa jalan keselamatan itu memang mahal, sangat mahal dan sangat berharga. Namun anugerahnya itu diberikan cuma-cuma kepada kita karena kasih Tuhan yang besar untuk kita semua. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita bersyukur dan bersungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan yang rendah hati, yang rela dan tulus dalam melayani Dia dan melakukan pekerjaan-pekerjaannya untuk hormat dan kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang sedang kami renungkan dan hayati melalui minggu-minggu sengsara ini, dan secara khusus pada malam hari ini melalui ibadah Kamis Utuh. Tuhan Allah yang Maha Kasih, mari Engkau berkati kami supaya kami boleh meneladani Kristus yang memiliki hati seorang hamba dan rela melayani di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah melalui pembasuhan kaki yang kami lakukan bersama-sama dengan anggota keluarga kami juga boleh saling mengasihi dan melayani dengan penuh kerendahan hati dan kerelaan serta ketulusan satu dengan yang lain. Tuhan, mari Engkau berkati seluruh warga jemaat-Mu yang sedang beribadah pada saat ini. Biarlah kasih dan setia Tuhan memelihara dan memberkati mereka semua. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka Tuhan, lindungi mereka, dan biarlah berkat-Mu senantiasa memelihara mereka sekalian. Yang sakit, mari Tuhan Engkau memulihkan mereka. Yang berduka cita ya Tuhan, mari Engkau memberikan penghiburan kepada mereka. Yang di dalam pergumulan Tuhan Engkau senantiasa memberikan kesabaran, hikmat-Mu, topangan-Mu, kekuatan dari-Mu, sehingga mereka boleh melalui semuanya dengan penuh pengharapan dan iman hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mendoakan ibadah-ibadah yang akan berlangsung di Jumat Agung besok dan juga Sabtu Teduh atau hari Minggu Paskah. Biarlah Tuhan memberikan kami keamanan, kedamaian, supaya kami dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dan biarlah aparat keamanan, Polri, TNI boleh memberikan penjagaan yang baik sehingga kami semua boleh beribadah dengan penuh sukacita, dan kiranya kami tetap disatukan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kepadamu kami serahkan seluruh pelayanan gereja-gerejamu. Biarlah kami tetap setia melayani di tengah-tengah kesulitan yang ada akibat pandemi COVID-19 ini. Berkati seluruh pelayanmu, secara khusus yang ada di GBB Peniel dan Yogra, sehingga mereka dan kami sekalian terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Kami berdoa untuk proses vaksinasi, biarlah semuanya boleh berlangsung dengan baik, sehingga kami boleh menghasilkan masyarakat yang imun untuk menolong kami berkegiatan, beraktivitas, bahkan melayani di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Kami alaskan doa ini di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kitab 1 Petrus 1 ayat 18-19 menyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena itu marilah mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia telah mengorbankan dirinya untuk menebus
menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil mempersiapkan persembahan, marilah kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 87 bait kedua. Aku bersyukur padamu Tuhan. Jemaat, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas keselamatan yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus. Kami mampu bersyukur saat ini karena Tuhan tidak hanya menyelamatkan kami, tetapi juga memberkati hidup kami. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Terimalah agar dapat dikelola oleh para pelayan-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Jadikan kami pengikut Yesus yang setia, agar kasih dan kebaikan-Mu dapat kami nyatakan kepada sesama manusia. Dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, sebelum memasuki Jumat Agung dan perjamuan kudus di esok hari untuk memperingati dan merenungkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, mari oma, opa, opung, ibu, bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih yang berada di rumah, mari kita melakukan pembasuhan kaki kepada anggota keluarga yang ada di rumah masing-masing. Melalui pembasuhan kaki ini kita ingin menunjukkan bahwa kita bersedia dan rela merendahkan diri untuk mengasihi, melayani, dan menghormati keluarga kita. Dalam ketaatan, mari kita lakukan teladan dan ajaran Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 14-15. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dan lakukanlah apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Ingatlah sabda Yesus dalam Markus 10 ayat 43 sampai 44. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba untuk semuanya. Mari saling mengasihi dan melayani dengan sungguh-sungguh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.